Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, semuanya sehat? Alhamdulillah. Ya. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya diawali dengan doa. Silakan Mas Pandu dipimpin doanya. Untuk mengawali pada kegiatan hari ini, berdoa dipersilakan. Selesai. Ya, terima kasih Mas Pandu telah memimpin doa. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Gimana jaringannya? Suara saya terdengar? Terdengar jelas ya? Ya, gambar saya bisa terlihat? Oke, saya cek kehadirannya dulu ya secara acak, walaupun kalian sudah presensi lewat Google Form. Isnaini. Hadir, Bu. Maisha. Hadir. Yes. Hadir. Alhamdulillah kelas ini bisa hadir semua ya. Berarti semuanya dalam keadaan sehat. Oke, kita ingat materi kemarin. Ya, materi kemarin mengenai penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa. Ya, di situ ada bukti-bukti transaksi yang bisa kita analisis untuk kita jadikan sumber pencatatan dalam jurnal. Ya, hari ini kita akan mempelajari mengenai materi jurnal. Oke, kita ingat dulu materi yang kemarin mengenai bukti-bukti transaksi. Coba ini tebak ya, saya punya gambar bukti transaksi. Bisa melihat tayangan di HP kamu atau laptop kamu yang saya set? Bisa, Bu. Ya, itu ya, itu gambar bukti transaksi apa menurut kamu? Bukti transaksi di sebuah toko. Iya, struk ya. Ya, bukti transaksi di toko. Di situ terlihat ada nama barang yang dibeli, kemudian jumlah barang sama harganya. Nah, itu kira-kira ketika kamu membeli sesuatu tersebut secara tunai atau kredit? Tunai. Tunai, berarti masuk dalam bukti transaksi. Kemudian secara tunai. Iya. Bukti tunai. Iya. Ya. Nah, bukti transaksi ini nanti sebagai sumber untuk pencatatan di jurnal umum. Membeli apa di situ? Ya, kebetulan itu adalah bukti transaksi ketika saya membeli perlengkapan bayi ya di baby shop. Nanti membelinya jumlahnya berapa? Di situ ada 85.000. Nah, itu nanti sebagai sumber kita mencatat di jurnal umum. Begitu ya. Kalian yang sudah belajar di rumah, coba apa yang dimaksud dengan jurnal umum? Jurnal umum diartikan sebagai buku harian atau formulir khusus yang digunakan untuk mencatat seluruh aktivitas transaksi secara kronologis dan sesuai urutan tanggal. Ya, betul sekali Mas Rocky. Jurnal umum itu adalah sebuah apa tadi? Buku harian atau formulir. Buku harian. Yang namanya buku harian berarti mencatatnya setiap hari. Setiap hari, setiap ada transaksi. Gitu ya. Nah, kenapa kita belajar mencatat di jurnal umum? Ya, sebenarnya banyak manfaatnya. Ketika kita mempunyai uang, ya, yang kemudian kita gunakan, kita keluarkan untuk membeli. Ya,
Misalkan kalian punya uang 100.000, kemudian untuk membeli bakso, baksonya harganya 15.000. Ya. Selama ini kalau kalian melakukan transaksi seperti itu, kalian catat atau tidak? Tidak. Ayo dicatat tidak? Jujur. Tidak. Tidak ya? Iya, tidak. Belum. Makan bakso ya makan bakso aja ya. Ya, kemudian ketika sudah makan bakso nanti, uangmu yang 15.000 itu kan sudah berkurang. Nah, tentunya baiknya kita catat. Biar apa? Biar pembukuan kita itu tertib. Karena kalau tidak dicatat, lama-lama kita kan bisa lupa. Ya, kalau lupa, yo uang saya yang 15.000 kemana? Nah, kalau sudah dicatat kan jelas. Oh iya, untuk membeli bakso, begitu ya. Nah, ini bisa kalian praktekkan pada kehidupan kalian sehari-hari ketika membeli bakso tadi atau membeli buku ataupun yang lain. Ya, belajar untuk mencatat transaksi keuangan. Sehingga ketika nanti kalian mempunyai sebuah usaha kalian juga pencatatan keuangannya bisa tertib. Itu manfaatnya. Jadi tidak tercampur antara keuangan pribadi dan keuangan perusahaan. Gitu ya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, tujuannya adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran daring melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menganalisis siklus akuntansi perusahaan jasa dan menyajikan laporan keuangan pada perusahaan jasa dengan penuh tanggung jawab, kerja keras, toleransi, dan bekerja sama. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sedangkan indikator pencapaian kompetensinya, kalian diharapkan nanti bisa mendeskripsikan pengertian jurnal, kemudian menguraikan fungsi jurnal, dan melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Ya, jadi ada 3 kompetensi yang harus kalian capai setelah belajar jurnal umum pada hari ini. Inti pembelajaran hari ini yaitu nanti kalian bekerja secara kelompok ya, belajar kelompok selama 60 menit nanti lewat Google Classroom ataupun WA grup kalian membahas permasalahan bagaimana caranya mencatat bukti-bukti transaksi tersebut ke dalam jurnal umum. Bagaimana caranya mencatat di jurnal umum. Begitu. Nah, nanti di Google Classroom akan saya share mengenai LKPD, bahan ajar dan video pembelajaran yang bisa menuntun kalian dalam belajar secara kelompok. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Belum. Ya.
kita ketemu lagi dalam Google Meet. Tadi setelah kalian belajar kelompok selama 60 menit, tentunya menghasilkan pekerjaan yang sangat luar biasa. Ya, silahkan nanti kalian presentasikan perwakilan mulai dari kelompok 1. Silahkan. Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Arina. Tanggal 1 Desember. Nyonya Anggun mendirikan usaha salon kecantikan dengan nama Salon Anggun. Nyonya Anggun menginvestasikan hartanya ke perusahaan berupa uang tunai 10 juta rupiah dan peralatan salon 8 juta. Dibeli peralatan kantor sebagai aktiva tetap senilai 2.400.000. Ya, jurnalnya bagaimana? Tanggal 1 Desember. Kas sebesar 10 juta didebit. Peralatan salon didebit 8 juta. Modal Anggun dikredit 18 juta. Peralatan kantor didebit 2.400.000. Dikredit 2.400.000. Ya. Bagaimana pendapat kelompok yang lain? Betul. Sama? Sama. Ya. Karena kasnya bertambah, ya saldo normal kas itu didebit, berarti kas didebit 10 juta. Kemudian peralatan juga bertambah, peralatan masuk dalam kelompok akun harta. Jadi kalau bertambah didebit sesuai dengan saldo normalnya. Kemudian dari kas dan peralatan salon tersebut merupakan modalnya Anggun. Nah, modal Anggun bertambah dicatat sebelah Kredit. kredit, sehingga kreditnya sebesar 18 juta gitu ya. Juta rupiah. Iya, begitu juga dengan ketika membeli peralatan tor, juga kasnya berkurang sehingga kasnya juga dikredit sebesar 2.400.000. Ya, saya kira sudah jelas ya untuk transaksi tanggal 1. Dilanjutkan kelompok 2, silahkan. Saya, Bu. Ya, silakan Mas Fatah dibacakan. Di share screen dulu ya, dibacakan. Dibayar premi asuransi untuk 1 tahun sebesar 600.000. Ya. Jurnal umumnya beban asuransi didebit sebesar 600.000, kas berkurang sebesar 600.000 dikredit. Ya. Bagaimana kelompok yang lain pendapatnya? Ya, benar. Benar ya? Ya. Pada pembayaran beban asuransi dianggap sebagai beban, ya bebannya bertambah, beban bertambah dicatat di sebelah debit ya. Kemudian bayar asuransinya itu kan pakai uang. Nah, uangnya berkurang, kasnya berkurang, kas berkurang dicatat di sebelah Kredit. iya, betul ya. Berarti beban asuransi debit 600.000, kemudian kreditnya kas 600.000. Lanjut untuk tanggal 3, kelompok 3. Silakan. Salon Anggun menerima pendapatan jasa sebesar 5.400.000 untuk proyek salon bersama dari pemerintah selama 6 bulan. Berarti kas pada debit bertambah, pendapatan diterima di muka bertambah di kredit 5.400.000. Yang tadi kasnya gimana? Kasnya? Kas di debit bertambah sebesar 5.400.000 dan pendapatan diterima di muka sebesar 5.400.000 di kredit. Ya. Kelompok yang lain coba.
Sudah sama atau ada yang beda? Sudah sama, Bu. Sama ya? Ya. Salon anggun itu memperoleh pendapatan, tapi dia belum melakukan pekerjaannya. Berarti pendapatan diterima di muka. Dapat uang dulu, belum kerja gitu loh. Jadi tetap kita dapat uang, kasnya bertambah. Ya, kasnya bertambah. Kas bertambah dicatat di sebelah debit tadi ya. Nah, selain kas bertambah, pendapatan kita juga bertambah. Pendapatan bertambah dicatat di sebelah Kredit. iya, Kredit. begitu ya. Ya, terima kasih Mas Akmal. Ya, jawabannya sudah benar ya. Lanjut kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4. Saya, Bu. Oke. Ya. Mas Rehan. Silakan dibacakan. Dibeli dengan tunai perlengkapan salon senilai 100 juta rupiah. Perlengkapan salon di debit 100 juta, perlengkapan salon di debit 1 juta, kas di kredit 1 juta. Sudah? Ya, Ya. Kelompok yang lain pendapatnya? Betul, Bu. Ya. Kenapa betul? Kasnya bertambah. Kan tadi membeli, kasnya ya berkurang. Yang bertambah apanya? Perlengkapan. Salon. Iya. Karena membeli perlengkapan salon, yang bertambah ya perlengkapan salonnya. Yang tadi nggak punya perlengkapan jadi punya kan? Iya, tadi nggak punya, jadi punya karena beli tadi. Nah, kasnya karena tadi untuk membeli, untuk membayar, kasnya Kurang. Nah, itu. Nanti tinggal dihubungkan dengan saldo normalnya. Ketika perlengkapannya bertambah itu dicatat di sebelah mana, kasnya berkurang dicatat di sebelah mana, begitu. Masih ingat saldo normal? Penggolongan akun ada berapa? Ada 5. Ya, ada 5. 1, Harta, 2, utang, utang, 3, Modal. modal, 4, pendapatan, pendapatan yang kelima, beban, beban. Yang saldo normalnya bertambah dicatat di debit yaitu harta dan beban. iya, harta dan beban. Jadi yang pinggir ini ya yang debit. Beban. Utang, modal, pendapatan jika bertambah dicatat di sebelah Kredit. iya kredit begitu. Nah, itu sebagai patokan untuk menulis di jurnal umum. Iya, dipahami saldo normalnya ya. Jadi nggak perlu kamu menghafal banyak jurnal. Yang dipahami adalah saldo normalnya saja. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Ya. Lanjut kelompok 5. Ya, silakan dibacakan Mas Wahyu. Pada tanggal 7 Desember dibeli peralatan dengan kredit dari toko jelita seharga 3 juta. Jurnalnya. Jurnalnya pada tanggal 7 Desember 2019 peralatan salon di debit bertambah menjadi 3 juta. Di utang usaha kreditnya 3 juta. Ya. Bagaimana pendapat kelompok yang lain? Sama, Bu. Ya. Jadi pada tanggal
7 itu diberi peralatan dengan kredit ya. Kredit berarti tidak mengeluarkan uang ya. Ya, tidak mengeluarkan uang. Yang bertambah tadi apanya berarti? Peralatan Iya, peralatan salonnya. Peralatan salon. Yang tadinya tidak punya peralatan karena beli jadi bertambah peralatannya. Peralatan bertambah dicatat di sebelah. Peralatan masuk dalam kelompok Maaf, Bu, akun nggak apa? jelas. Harta ya. Ya, harta bertambah dicatat di sebelah Debit. debit. Betul sekali Mas Akmal. Sehingga peralatan juga ketika bertambah dicatat di sebelah debit. Nah, karena tidak mengeluarkan uang, berarti artinya kita utang. Utang kita jadi punya utang. Utang kita bertambah. Utang bertambah dicatat di sebelah kredit. Betul sekali. Ya. Utang bertambah dicatat di sebelah kredit. Sehingga tadi betul ya, peralatan salon bertambah sebesar 3 juta di debit, kemudian utang usaha juga bertambah di sebelah kredit sebesar 3 juta ya. Ya Mas Wahyu ya. Mas Wahyu. Halo Mas Wahyu. Iya, Bu. Konsen ya. Ya. Oke, dari kelompok 1 sampai dengan 5 tadi sangat luar biasa hasil presentasinya, semuanya menghasilkan pekerjaan-pekerjaan dari pemikiran kalian. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Betul sekali ya tadi yang sudah dipresentasikan. Untuk pembuatan jurnal jangan lupa kalian kaitkan dengan saldo normal dari 5 kelompok akun gitu ya. Ya. Untuk pembelajaran kali ini, sebelum kita tutup, kita bikin kesimpulan dulu ya. Siapa coba yang mau membuat kesimpulan? Siapa yang mau membuat kesimpulan mengenai pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Siapa yang mau membuat pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Oke, ya silahkan Mas Rocky. Ibu. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu langkah-langkah penjurnalan. Yang pertama itu mengidentifikasi transaksi dari bukti transaksi. Yang kedua yaitu menganalisis dan menentukan akun-akun dan kelompok akun. Yang ketiga menentukan penambahan dan pengurangan akun-akun bersangkutan. Yang keempat menggunakan aturan debit dan kredit. Yang kelima mencatat jurnal pada sisi debit dan sisi kredit termasuk keterangan singkat untuk ayat jurnal tersebut. Ya, betul sekali kesimpulan kita hari ini. Kita belajar mengenai jurnal umum yang langkah-langkahnya. Pertama adalah menganalisis bukti transaksi. Kemudian penambahannya di mana, di debit apa di kredit. Nah, ini nanti kita kaitkan dengan saldo normal, begitu ya. Ada saldo normal, ada 5 akun ya. Kita ingat lagi 5 akun tadi. Coba yang akun pertama kelompok Harta. Saldo normalnya di Debit. debit. Kemudian yang kelompok kedua Utang. saldo normalnya di kredit. Di Yang kredit. ketiga Modal. modal bertambah dicatat di sebelah Kredit. kredit. Kemudian Pendapatan. pendapatan jika bertambah di sebelah
Kredit. Kredit. Yang terakhir kelompok beban. Jika bertambah di sebelah debit. Nah, itu sebagai patokan untuk membuat jurnal umum ya. Debitnya nanti bertambah berapa ya, kemudian kreditnya berapa. Nah, itu nanti antara debit dan kredit harus seimbang ya. Antara debit dan kredit harus seimbang di tiap transaksi. Ya, jadi tidak boleh tidak seimbang. Semuanya harus seimbang. Begitu ya. Nah, itu kesimpulan kita hari ini. Nah, nanti setelah pembelajaran kita tutup, di Google Meet ini kita tutup, silakan kalian mengerjakan soal ya. Nanti akan saya share linknya lewat Google Form. Ada 10 soal, silakan nanti kalian kerjakan sekitar 15 menit saja. Saya yakin kelas ini bisa ya. Kelas ini sungguh luar biasa. Sip. Oke. Oke ya. Kalian suka dengan pembelajaran hari ini? Suka, Bu. Iya, apa yang bisa kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Suka banget. Jurnal umum. Oh iya, jadi bisa membuat jurnal umum. Hambatannya apa kalian? Kalau saya hambatannya ini jaringannya terkadang hilang ya, sehingga gambar kalian itu yang cantik-cantik, ganteng-ganteng itu tidak terlihat di monitor saya ya. Jadi hanya beberapa saja. Walaupun kalian sudah mengaktifkan kameranya, ternyata di sini tidak tertangkap ya itu. Baik, untuk materi berikutnya yaitu mengenai neraca saldo. Nanti di rumah kalian baca-baca buku apa itu yang dimaksud dengan neraca saldo, bagaimana cara membuat neraca saldo. Saya yakin kelas ini bisa. Kelas ini luar biasa. Sip. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akhiri dengan doa. Silakan dipimpin berdoa Mas Pandu. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Pandu telah memimpin doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.